gitu kan. Tapi dari fasilitas kesehatan di dalamnya itu masalah oksigen, terus yang fasilitas kesehatan lainnya itu saya kira belum memenuhi syarat itu kan. Jadi kami mohon itu kan, kalau bisa di Karangagung Ilir ini yang tadinya puskesmas itu ditingkatkan menjadi ya minimal rumah sakit Pratama lah. Jadi fasilitas kesehatannya lebih memadai, karena sudah terjadi bukan hanya sekali, bahkan beberapa kali itu kan. Itu pasien yang tidak sanggup dirawat di sini karena dengan alasan keterbatasan peralatan medis itu dirujuk ke Palembang, itu masih dalam perjalanan itu sudah meninggal dunia. Itu hanya 1-2 orang, itu banyak yang terjadi seperti itu gitu kan. Jadi kalau bisa di sini dibuat rumah sakit yang bisa dalam artian menangani pasien yang rawat inap, tetapi fasilitas kesehatannya mungkin bisa dikatakan setara dengan rumah sakit yang ada di Palembang, kecuali mungkin penyakit yang istilahnya itu tidak bisa ditangani di sini dan itu mungkin urgent harus dirawat di Palembang, ya apa boleh, tapi minimal dari sini di sepitnya itu sudah ini dulu gitu kan, minimal ya ada peralatan medis itulah, infus bantuan pernapasan segala macam sudah ada itu kan. Itu terus yang selanjutnya pertanyaan saya atau mungkin usulan saya mungkin mengenai layanan apa namanya itu mungkin BPJS atau mungkin istilahnya itu pengobatan melalui yang dijamin oleh pemerintah gitu kan. Itu mohon jangan ribet lah persyaratannya gitu kan. Kadang masyarakat sini takut mau ke Palembang itu. Takut Pak Bu ya? Takut karena jelimet persyaratannya gitu kan. Ini harus ngurus ke perlu rujukan dari ini, harus ngurus ke RSUD dulu Banyuasin, baru balik lagi ke Palembang gitu kan. Jadi mumet gitu kan. Itu ya harapkan ya mungkin cukup dari istilahnya itu mungkin dari kecamatan atau dari desa atau mungkin dari puskesmas yang ada di sini ngerujuk langsung ke rumah sakit mana yang dituju langsung ditangani gitu kan. Jadi lebih simpel untuk layanan kesehatan gitu kan. Terus selanjutnya mengenai pendidikan, karena memang bidangnya ke bidang kesehatan pendidikan gitu kan. Kayaknya enggak setelah ini Mas Yatno ya Pak Santo ya, setelah ini mungkin mau berkunjung ke SMA ya, berkunjung ke SMA. Jadi mohon di inilah apa namanya itu, karena untuk SMA di sini bisa dikatakan ya kalau dibandingkan dengan Palembang ya jauh lah gitu kan, jauh gitu kan. Mungkin kalau istilahnya itu anak-anak orang berada itu biasanya larinya ke Palembang gitu kan, dengan alasan apa tidak tahu tuh kan, tapi harusnya itu kan karena masih SMA tuh harusnya masih di sini aja karena di sini ada SMA tuh kan. Tapi mohon untuk kualitas dari SMA guru maupun fasilitas yang ada di SMA tersebut nanti sampai bisa tahu sendiri lah istilahnya seperti apa kondisi itu kan. Memang sudah satu-satunya SMA di Kecamatan Karangagung Ilir yang negeri ya, itu kan di apa namanya SMA Negeri 2 Banyuasin Karangagung Ilir. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Akhirnya muncul juga soal pendidikan ini. Nanti soal BPJS. Saya coba bantu soal BPJS. Nanti Pak Heri juga akan bantu Pak. Pak Heri ini banyak bantu kita juga Pak. Tapi khususnya di Talang Kelapa Pak. Ini struktur partai. Mas Yatno juga struktur partai. Dua-dua ini mau calon semua Pak. Tapi ini beda kecamatan. Sampai hari ini Pak, kita mau kejelasan dulu soal BPJS. Karena begini, ada dulu program PBI di kabupaten kota. Masyarakat Mas Yatno ya lebih ingin ke PBI karena itu katanya bisa dieksekusi langsung tanpa disadari PAD anggaran kabupaten tidak memenuhi. Alhasil Pak, dia mau kembali lagi ke BPJS pusat tentu harus daftar dari awal dan dikeluarkan dulu dari PBI. Nanti Pak Heri akan membantu saya soal berbicara soal itu. Yang penting Pak Heri bagaimana kalau belum buat kartu KIS difasilitasi, kalau BPJS itu bisa difasilitasi. Kalau nanti sudah sampai ke rumah sakit di Palembang yang menjadi tanggung jawab provinsi, biar urusan saya. Tapi yang menjadi tanggung jawab provinsi nanti bisa diurusan. Contoh gini Mas, 3 bulan yang lalu ada teman kita, saya enggak tahu kok diterkam buaya Mas. Ya,
maaf bicara, kakinya nih habis sampai sini mas, sampai belakang ini. Habis, ya, masuk ke rumah sakit umum. Saya perlu kasih gambaran begini Pak, rumah sakit umum itu sekarang sudah over kapasitas, Mas. Kenapa over kapasitas? Dari Bangka Belitung ke sana, dari Jambi, Bengkulu ke sana, belum lagi 17 kota kabupaten. Nah, terkadang prosesnya ini agak jelimet di situ, Mas. Sedangkan dari misalkan rumah sakit ini kan ada tipe-tipenya, Mas. Tipe C, tipe D, tipe C, tipe B, tipe A. Nah, dari setiap jenjang itu Pak, yang misalkan kecuali hal-hal yang sangat mendesak, kalau dia di tipe C itu tidak bisa langsung ke A Pak. Itu pasti ditolak. Karena regulasinya seperti itu Pak. Ini yang kadang-kadang, maaf bicara, regulasi pemerintah pusat seperti itu. Jadi kenapa misalkan dari rumah sakit Bunda harus dulu ke rumah sakit, misalkan ada yang cuci darah Pak. Dia tidak ke rumah sakit umum, ke rumah sakit Khadijah dulu, karena rumah sakit Khadijah tipenya tipe B. Nah ini nanti Pak Eri tolong dibantu saya untuk dijelaskan soal sekolah Pak. Makanya saya Mas mau datang ke sana tuh seperti itu, karena saya katakan tadi 550 sekian sekolah SMU SMK yang ada di Sumatera Selatan. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Mungkin baru kali ini Ketua Komisi 5 datang ke SMA Negeri 2 Karangagung Ilir ini Mas. Karena kenapa? Tempatnya jauh. Bagi saya ini bukan soal tempatnya jauh, karena ada tanggung jawab saya di situ gitu loh. Misalnya gini, saya akan tanya Bapak, Mas, berapa jumlah muridnya? Berapa ruang lokalnya gitu? Apa yang mesti dibantu? Karena gini, terkadang kepala sekolah jadi takut untuk mengusul Mas. Contoh kasus misalnya di daerah Muratara, sekolahnya sudah mau roboh Mas, dua lokal udah mau roboh. Kita datang ke sana, Pak tolong dibantu. Sudah, dia buat proposal, saya bawa. Lusa kita ketemu di Palembang, rapat sama kepala dinas kepala dinas pendidikan. Pak, kita minta tolong SMA ini ruangnya sudah mau roboh 2. Apa Mas yang terjadi? Bagus Pak. Itu bagusnya bagaimana gitu? Rupanya orang berdasarkan data Dapodik Mas. Di data Dapodik itu ditulis sekolahnya tidak ada masalah, bagus semua. Jadi kita tanya sama kepala sekolah, Mas kan gitu Mas sampean itu kan. Saya ini jadi nggak enak, aku bilang, wah faktanya begini, kenapa nggak lapan bagus? Ya takut Mas. Karena patokannya cuma di Dapodik itu. Sedangkan misalkan saya contoh saja sekarang, misalkan saya tanya tadi sama Mas, siapa yang pagi-pagi, dari semalam Mas, saya semalam tidur jam 3:30. Mas, aku bilang kenapa muridnya gimana? Pagi-pagi saya lihat di sini ada 7:30 belum masuk. Ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, dan saya pastikan ya enggak, kepala sekolahnya pasti nggak di tempat, karena kepala sekolahnya di Palembang. Sekolah nggak bisa jalan, ya nggak Bu? Karena yang ada di sana itu kebanyakan anak-anak lulus lulus perguruan tinggi, ya ngajar di sana, tapi mata pelajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan pendidikan gurunya. ST Mas, sarjana teknik, ngajar bahasa Inggris ini kan agak gimana gitu Pak, ya enggak? Nah ini hal-hal seperti ini yang mesti kita tahu. Belum lagi misalkan mohon maaf Ibu, ya kalau ada misalkan sumbangan segala macam, ini juga kita perlu informasikan ke pihak sekolah. Karena sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, sumber keuangan SMU, SMK itu cuma 2 Mas. Ya, 1 BOS pusat, yang 2 PSG. Nah PSG ini dari provinsi. Nah kesepakatan kita mulai Januari 2023 sampai Desember 2023 PSG itu dibayar full seluruh SMU dan SMK Sumsel, tidak ada yang mau ditunda. Tapi kan yang perlu juga kita tahu praktek di lapangan, ya Mas. Harusnya termin pertama itu bulan 3, tiba-tiba belum di bulan 5 belum dibayar. Celakanya guru-guru honor nggak gajian. Ya kan, nggak gajian, mau minta tolong sama wali murid, ya nggak, tidak semua wali murid itu punya kemampuan yang sama. Belum lagi soal yang lain, soal sarana prasarana sekolah, ya praktikumnya bagaimana, ruang praktik. Yang saya
akan menambahkan sesuai yang diminta Pak Susanto Ajis. Yang pertama yang dari Pak Nuryadi, ini Mas, masalah satu hal lagi, masalah puskesmas yang ditingkatkan ke rumah sakit pertama. Jujur Mas, saya mewakili Pak Santo, ketika peningkatan puskesmas ini adalah kewenangan kabupaten. Nah, yang tanggung jawab provinsi itu hanya sebatas puskesmasnya Mas. Cuman itu Kak ya, benar Kak ya? Kira-kira lurus Kak kalau salah Kak. Terus masalah BPJS Bapak-bapak, Ibu-ibu, BPJS ini sebenarnya kalau dibilang ribet tidak ribet Bu. Aturan main yang ada di BPJS itu sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan tidak ribet Bu. Tapi kenapa ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari Karangagung Ilir itu ke Kota Palembang itu seakan-akan dibuat ribet ketika ingin berurusan masalah kesehatan. Yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, BPJS ini artinya mandiri, kita yang bayar kan. Ada BPJS yang dari pemerintah, ada yang bayar, yang mandiri. Kalau yang mandiri bayar sendiri. Tapi terkadang Bapak-bapak, masalah regulasi, masalah di rumah sakit kadang-kadang dipersulit. Itu terkadang bukan aturannya Bu. Kalau aturan dari pemerintah pusat, maaf ngomong sekarang presidennya adalah Jokowi, itu tidak ribet. Tapi rumah sakit yang kadang-kadang yang membuat ribet aturannya Bu, aturan di rumah sakit. Saya contohkan begini, pasien ada beberapa rumah sakit Kak Santo di Palembang itu ketika sudah dirawat inap 3 hari disuruh pulang. Harusnya begini Pak, harusnya kita ini ada orang pintar, bukan memintari, tapi memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mengerti. Itu seharusnya. Tapi tidak, kelemahan masyarakat yang tidak mengerti apa-apa masalah aturan, ini mereka bodoh-bodohi. Makanya kalau ada masyarakat Karangagung Ilir yang dirawat inap di Palembang 3 hari belum sembuh, belum harusnya pulih secara medis, mau disuruh pulang, jangan mau pulang. Bisa lapor dengan Pak Santo atau dengan saya Pak. Saya sudah sering juga ribut, di Miria sudah sering ribut, di Sitoe Duja sering ribut. Tapi ribut saya karena saya tidak punya jawaban, tetap saya minta tolong dengan Pak Santo Ajis. Tapi maksud saya begini Pak, dalam hal ini secara aturan dan mekanisme itu BPJS itu tidak dipersulit. Karena begini Pak, rumah sakit jangan sampai pikiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau BPJS ini fasilitasnya dibeda-bedakan dengan yang umum. Harusnya tidak. Karena kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan BPJS itu sudah difasilitasi dan digaransi oleh negara dan dibayar oleh negara. Harusnya rumah sakit tidak ada kata tidak memfasilitasi, karena jaminannya negara kok. Nah, tapi ini mungkin keterbatasan bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin informasi saja Bu. Makanya gunanya Pak Santo di sini ketika ada permasalahan. Saya juga secara pribadi, Mas Yatno juga, insya Allah juga nanti didorong di sini. Jadi ini jadi apa ya? Jadi bisa memecahkan solusi yang ada dan bisa memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat Karangagung Ilir yang ada di 7 desa. Terus ada satu hal lagi Kak tambah, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kebetulan di sini ada perangkat kades dan kecamatan, saya memberitahu kepada ibu-ibu sekalian bahwa kalau masyarakat tidak terdaftar BPJS, kalau masyarakat tidak punya KIS, kalau masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial, saya kasih informasi dengan bapak-bapak ibu-ibu, tolong Pak Sekdes, tolong fasilitasi. Ini kan ada formatnya Pak, kalau di tempat lain dan saya yakin di sini juga ada, itu ada yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial ini itu formatnya, formnya itu ada di pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Nah, masyarakat yang tidak bisa mendapatkan BPJS mandiri ataupun tidak mampu, ini bisa mengambil itu Bu. Jadi Pemkab DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang dikoordinir oleh Dinsos Kak. Jadi Pemkab Banyuasin melalui Bapak Askolani, Bapak-bapak, saya perlu jelaskan juga,
ada yang namanya berobat gratis. Berobat gratis itu yang namanya juga KIS, tapi yang dianggaran oleh Pemkab Banyuasin. Nah, kebetulan di 2023 ini Kak, tidak ketik dianggarkan lagi. Kemungkinan di 2024 dianggarkan Kak. Ya, nah harusnya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi yakinlah nanti Mas Yatno, melalui Mas Yatno juga paham dalam hal ini. Kalau ada masyarakat Karanggagung Ilir dengan catatan memang tidak mampu dan ada surat keterangan tidak mampu, kalau yang tidak punya BPJS, KIS, insya Allah kita bisa bantu. Kalau terkendala dengan biaya, jangan sampai karena begini, karena masalah kesehatan, pendidikan yang dikatakan Pak Santo tadi digaransi oleh negara bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan. Apapun alasannya rumah sakit tidak bisa menolak pasien. Itu undang-undang yang bicara Bapak Ibu. Dan pendidikan juga seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sertifikat Pak Arifin, masalah sertifikat ini Pak, perlu juga saya tambahkan dari yang sudah jelas Kak Santo, tapi sebenarnya sudah jelas, tapi saya menambahkan saja dalam hal ini. Dulu Karanggagung Ilir ini ketika transmigrasi datang di sini belum punya Banyuasin Pak, masih Musi Banyuasin. Artinya Kak, ini juga yang mau dicek masalah BPN ini. Apakah datanya sudah diserah terimakan oleh BPN Pemkab Banyuasin, Kemuba, atau seperti apa? Atau masalahnya ada di pemerintah pusat? Ini yang harus ditelusuri Pak. Kalau tidak ditelusuri, mereka akhirnya lempar bola Pak. Oh ini nggak di kita, oh ini nggak di kita. Makanya masalah legalitas sertifikat yang ada di masyarakat Karanggagung yang bermasalah ini, makanya tidak selesai karena tidak dikonfrontir dan tidak dikonfirmasi dengan pemerintahan. Karena ini dampak dari pemekaran terhadap pemekaran Pemkab Musi Banyuasin dengan Banyuasin. Dan banyak masalah yang sudah ditangani oleh Pak Santo, termasuk yang PIR itu Pak, yang sudah kami advokasi. Mungkin itu saja, mungkin ada yang lagi ditambahkan oleh Pak Santo masalah dua hal ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan tambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya pikir Mas. Makanya saya minta tadi saya sambung, kita ketemu dulu sama BPN provinsi. Nah kita belum tahu apakah data ini contoh kecil aja Mas. Komplek IUK di Sukabangun, Mas tahu? Komplek Nah. Sampai hari ini Mas, sertifikatnya tidak bisa keluar. Karena kenapa? Ada komplain. Kalau ini kan tidak ada komplain. Itu ada komplain dari BRI. Karena ketika perumahan itu dibangun, yayasannya pinjam uang sama bank. Yayasannya bangkrut, tutup. Nah, solusinya saya bilang kalau itu belum bisa diurus sampai sekarang, rumah itu kan sudah dipindah tangankan jual beli, walaupun di bawah tangan. HGU-nya dikuasai, ya, tapi lahannya itu tidak bisa dikuasai. Itu masih kita perjuangkan. Terakhir saya dapat informasi ada tunggakan dari yayasan yang bubar itu ke BRI. Makanya ketika ini mau disertifikatkan, BRI komplain masih ada utang sama kami. Ini sebagai gambaran. Yang kedua soal BPJS, Mas. BPJS itu nanti semuanya dibuat mandiri Bu. Saya minta tolong betul, jangan sampai hari ini mau ke rumah sakit baru buat BPJS. Ya Pak, betul kan? Ya kan? Ya, makanya solusinya harus masuk di data di TKS. Jadi gini, saya gambaran saja Pak. Data di TKS ini menjadi data yang konkret. Karena Kementerian Kesehatan pasti melihat di TKS. Terus ada bantuan-bantuan dari pemerintah, ya, dari Kementerian Sosial dan segala macam, Ibu, datanya tetap dari di TKS. Saya mohon bantuannya begini, ini contoh kasus saja Bu. Ya, nggak salah pihak kelurahan, nggak salah pihak kecamatan, nggak ada yang salah kok. Kok sudah didata Mas, Mama sudah data misalkan kampung A dari 10 orang naik 15, dari misalnya 15 turun 10, namanya sudah diusulkan, tapi yang keluar masih orang 15. Makanya jujur Bapak, orang sudah meninggal dapat bantuan. Karena apa Pak Bu? Datanya ini.
Pemerintah pusat patokannya cuma satu data. Datanya yang data apa? Data NIK KTP, Pak. Ya, datanya itu. Makanya jujur saja sampai hari ini data ini jujur masih banyak masalah. Ini masih banyak masalah datanya ini. Pak, kok orang sudah meninggal kok dapat bantuan? Cek pihak kelurahan. Udah, Pak. Karena itu kan harus rapat dulu, Mas. Pengajuan data itu rapat dulu di desa kan itu, Mas. Rapat desa di kecamatan diusulkan. Ya kan? Pas sudah diusulkan dengan pembaharuannya, itu kan kewenangan dari kelurahan, dari kecamatan, kades, udah selesai. Tapi tiba-tiba muncul lagi yang udah mati, kok dapat. Atau catatan pentingnya adalah, misalnya mau bicara, Mas, 600.000 misalkan 1 bulan. Hah? 3 bulan tuh 600.000, Mas. Kalau 1 tahun, wah, 6 kali sekian. Nah, ini mohon bantuannya soal data DTKS. Kemudian BPJS. BPJS itu, Mas, ini ada contoh lagi. Saya kasih contoh saja. Teman saya, Mas, itu resign dari perusahaan. Dulu waktu di perusahaan yang bayar. Mas, yang bayar iuran BPJS-nya ini. Tiba-tiba keluar dari perusahaan, dia tidak lapor. Teman saya ini tidak di perusahaan sudah bilang, ini bukan tanggung jawab kami lagi. Masuk rumah sakit, Mas, mau tarik BPJS, oh nggak bisa katanya. Kamu sudah tidak ada tunggakan. Tunggakan waktu nggak salah 5 tahun, Mas, tunggakannya tuh. 3 tahun tunggakannya. Jadi kata BPJS, bayar dulu ini. Dia minta bayar sama perusahaan, enggak katanya. Kata perusahaan, kami sudah memberhentikan dia walaupun dia mengundurkan diri. Tunggakannya harus dibayar dulu oleh BPJS. Contoh kasus misalnya korban berkelahi, tujah menujah segala macam itu tidak disengat listrik, Mas, kecuali yang disengat lain mungkin juga nih sengat listrik misalkan, dan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Tapi saya ini bukan orang yang tipe-tipe mau janji loh, Pak. Ya, soalnya saya ini Superman nggak juga gitu. Tapi masalah ini saya pikir sepanjang kita bisa lakukan dan kita eksekusi, kita akan eksekusi. Cuman saya minta tolong, misalkan jangan hari ini sakit baru BPJS-nya, ini macet urusannya ini. Sudah 2 hari, Mas, sakit ya, baru buat BPJS. Kenapa nggak bisa masuk? Dan jujur saja, Pak, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang rumah sakit juga ngeyel, Pak. Beberapa tahun terakhir ini itu terjadi pengurangan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja manusia, Pak, karena alat-alat mesin untuk lebih mempercepat pertanian padi tersebut itu mengurangi tenaga kerja manusia, sehingga mengurangi pekerjaan, sehingga untuk sekarang bahasa sininya pecekliknya itu berkepanjangan gitu, Pak. Nah, jadi ini dari Komisi 5 anggota DPRD Provinsi mohon untuk apakah ada khususnya untuk program di desa ini yang seperti tadi disampaikan, seperti ada program ekonomi UMKM. Nah, itu apakah ada untuk desa, khususnya Desa Majuria? Kalau ada, itu berapa porsinya, bagaimana cara kami untuk mendapatkan program tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mas, benar, Mamas tidak salah alamat menanyakan masalah UMKM, masalah lapangan pekerjaan. Kak Santo juga mitranya juga di Snaker provinsi dalam hal ini. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kebetulan yang mengeksekusinya, Mas. Saya yang menjalankannya, disuruh atas perintah Pak Santo untuk berkoordinasi dengan dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya ceritakan dulu. Jadi Pak Santo ini kalau ditanya masalah UMKM sudah sangat banyak menolong masyarakat yang masalah UMKM. Terus kalau Mamas yang tanya masalah komben, misalnya pemanen ini mengurangi pekerjaan, oh iya, tapi inilah namanya, Mas, perkembangan zaman dan kita tidak bisa menolak hal itu. Terus
balik lagi masalah bantuan UMKM itu ada Mas, jujur ada. Di Dinas Dinsos melalui Pak Santo yang diusulkan oleh Pak Santo, diperjuangkan oleh Pak Santo di Komisi 5 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sangat banyak Bu, bapak-bapak, ibu-ibu bantuan UMKM itu. Bahkan satu bantuan itu kalau ditaksir dengan nominal uang itu nyampe 5 jutaan Bu, satu orang. Nah ini bentuknya UMKM itu ada 21 jenis usaha yang bisa diusulkan. Ada 24 jenis usaha yang bisa diusulkan. Salah satunya yang saya ingat usaha dagang sembako, usaha jualan pempek, gado-gado, mesin jahit, terus yang lainnya counter HP. Itu ada semua Mas. Tapi ada hal ini menyangkut anggaran lagi Kak. Sebenarnya Kak Santo yang lebih pantas menjelaskannya. Jadi masalah anggaran, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tetap mekanismenya pendistribusian ke Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin melalui koordinasi Kak Santo. Nah ini masalah anggarannya Mas, ketika Karangagung Ilir itu biaya transportasinya itu mereka tidak punya anggaran. Terus ada satu hal Mas yang kita agak kesulitan, bukan pilih kasih antara orang daratan dengan orang Pak Santo dengan orang Karangagung Ilir, tapi ini masalah anggaran yang dari provinsi itu tidak menganggarkan masalah transportasi airnya, termasuk yang hari ini Pak Santo hadir di sini tidak ada reses ini, tidak ada anggaran transportasi airnya. Dan ini ditanggung oleh Pak Santo sendiri. Nah itu yang kita kesulitan untuk membantu masalah UMKM itu Mas. Jadi bukannya Pak Santo dalam hal ini kita tidak mau membantu dalam hal UMKM. Kalau ditanya Mamas tanya, saya yakin pertanyaan Mamas sudah menganalisa dan dapat informasi. Ini ada bantuan UMKM dari provinsi. Memang benar ada. Bahkan ada yang bentuknya disabilitas, bantuan UMKM untuk keluarga disabilitas yang cacat mental. Itu ada bantuan usaha Bu, bantuan usaha. Dan ini insya Allah di bulan 3 ini Kak Santo lagi mendistribusikan lagi. Tapi Ini cek di Dinsos. Itu baik konkret kan Pak? Ya. Tugas seri cek di Dinsos. Karena yang sudah kita salurkan itu Mas sekitar 600 kakak. Jujur Pak. Begini Pak, Gimana saya Pak? mohon maaf ya. Ya. Jadi untuk UMKM Ah. di kecamatan memang sudah banyak yang salurkan. Enggak Mas, itu UMKM dari mana? Dari Provinsi? kabupaten. Oh kabupaten. Provinsi menggunakan ke kabupaten. Itu Ah. sebetulnya ada banyak. Untuk terakhir kemarin Ah. itu ada sekitar 50 Mas Nur ya. Yang terakhir. Sudah beberapa kali Mas. Oke. Hanya karena mungkin apa ya? Tidak merata. Karena cuma satu kecamatan sekian itu dibagi 7 desa ini. Jadi alhamdulillah sudah dapat. Hanya itu tadi kurang merata tadi, kurang banyak mungkin begitu. Jadi kalau ini sudah Mas, sudah ada. Bagi to Mas, bagi roto gitu. Nah, ya itu. Jadi sudah ada. Yang jelas sudah ada. Kami laporan sudah ada, bukan berarti tidak ada. Tapi sudah ada. Ya, karena gini Mas, karena saya sampaikan yang mengeksekusi. Jadi gini Mas, kebetulan Mas, Dinas Sosial itu di bawah mitra kita Mas, di Komisi 5. Jadi kita tahu berapa misalnya alokasi anggarannya. Terus sebarannya di mana. Nah, soal sebaran itu kan kita serahkan sama teknis Mas. Ya, teknisnya itu adalah Dinas Sosial. Cuma misalkan ini contoh aja, misal Talang Kelapa itu ada sekitar hampir 150 kakak Mas. Sampai hari ini masalahnya Pak, karena data petani kita nggak selesai. Itu Pak yang jadi masalah. Data petani ini Mas sampai hari ini nggak selesai. Berapa jumlahnya? Kalau saya seperti orang awam gini aja Mas, simpel. Yang harusnya disubsidi bukan pupuknya, harga gabahnya. Ya nggak Pak, Bu? Ya kan, kalau harga gabahnya bagus ya nggak. Harga gabahnya bagus, mau pakai pupuk apa? Sampai ada yang bilang saya di Oku Timur Pak, acara partai Mas.